Kita sudah selesai mempelajari keseluruhan materi dari bab 2, yaitu mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan, dengan topik pembahasan jenis-jenis routing. Jadi, sekarang kita akan membuat rangkuman materinya. Untuk rangkumannya ini, materi yang saya buat masih sebagian. Jadi, untuk lebih tahu lagi, silahkan kalian mempelajari materi video kita yang sebelumnya. Sebelum masuk ke rangkumannya, kita harus tahu lebih dulu apa saja kompetensi dasar dari materi yang akan kita buat rangkumannya ini. Yaitu, yang pertama, memahami proses routing, dan yang kedua, mengkaji jenis-jenis routing. Oke, sekarang kita masuk pada rangkuman materinya. Langsung saja, pertama-tama kita mulai dari routing. Routing adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network lain melalui suatu router. Routing merupakan proses di mana suatu router meneruskan paket data ke jaringan yang dituju. Pengiriman paket data routing dibedakan menjadi dua, yaitu routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung adalah sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Sedangkan routing tidak langsung adalah sebuah pengalamatan yang mana harus melalui alamat host lain terlebih dahulu sebelum menuju ke host tujuan. Sekarang kita masuk pada macam-macam konfigurasi routing. Konfigurasi routing yang pertama adalah minimal routing. Minimal routing adalah proses routing sederhana dan biasanya hanya untuk pemakaian lokal saja. Konfigurasi yang kedua adalah static routing. Static routing hanya memungkinkan untuk dipasang pada jaringan kecil dan stabil. Karena pada konfigurasi ini, seorang administrator jaringan harus melakukan konfigurasi IP dan update table routing secara manual. Konfigurasi ketiga adalah dynamic routing. Dynamic routing biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu rute. Pada konfigurasi ini, konfigurasi routing akan secara otomatis dilakukan oleh sebuah protokol routing. Untuk dapat digunakan dan dapat difungsikan, router juga mempunyai komponen-komponen dasar yang sama dengan PC desktop, yaitu seperti CPU, memori, sistem bus, dan banyak interface input-output. Sejauh ini bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan materinya, kita masuk pada cara kerja routing. Routing adalah proses kerja dari router. Jadi, routing dan router jangan disamakan ya, itu adalah hal yang berbeda. Router adalah alatnya, sedangkan routing adalah prosesnya. Proses kerja routing adalah dengan merutekan paket atau data informasi. Dengan menggunakan teknik tersebut, maka router dapat mengetahui arah rute perjalanan informasi yang dituju. Apabila host yang dituju berada pada jaringan yang berbeda, maka router akan meneruskan informasi atau paket datanya itu ke host jaringan yang dituju. Sebaliknya, jika paket akan dikirimkan kepada host yang masih berada pada satu jaringan yang sama, maka paket data akan dihalangi oleh router supaya tidak keluar dan kemudian akan mengirimkan paket data itu ke host yang dituju yang masih berada pada satu jaringan yang sama. Baiklah, sekian untuk rangkuman materinya. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya. Terima kasih.